visi RPJM yang diterangkan itu kan keputusan politik. Nah, jadi ini yang menurut saya ada missing link di situ ya, sehingga ya wajar ketika kita bicara RPJM itu ya orang-orang di Bapeda, ketika bicara RT RW orang-orang di PUPR. Tadi saya mencatat dua hal yang menarik dari uraian Bapak. Satu tentang founding father. Yes. Dan yang kedua, RT RW sebagai bentuk fisik. Alat, instrumen. Dari sebuah plan. Yes. Saya menangkap fisik tadi, Pak. Oke, ya. Berbicara terkait dengan founding father, kita semua sepakat, Pak, bahwa di Indonesia School of Thought, maksud saya sekolah atau fakultas pertama atau jurusan pertama planologi itu ada di ITB. Yes. Yang notabene adalah Institut Teknologi Bandung. Kemudian setelah itu berkembang ke seluruh Indonesia dan masuk di Fakultas Teknik. Kemudian di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Meskipun ada beberapa yang mungkin kemudian lahir ITB, Undip. Ada yang mungkin menjadi underbow dari jurusan atau departemen arsitek. Nah, itu yang pertama terkait dengan founding father. Kemudian yang kedua, kalau memang RT RW itu adalah bentuk fisik dari sebuah planning, apakah instrumen. memang dunia atau disiplin ilmu perencanaan wilayah dan kota itu harus berbentuk fisik, Pak? Artinya town planning atau city planning. Ya, betul. Bapak? Betul. Jadi ilmu planologi itu pertama di ITB. Kemudian yang kedua itu di Undip, setahu saya. Ilmu PWK itu. Nah, saya tidak mau cerita terlalu banyak tentang ITB, tapi tadi udah dikasih kata kunci bahwa Institut Teknologi Bandung, maka dia lahir dari cara berpikir seorang engineer. Engineer. Maka engineer itu fisik, gitu kan. Nah, di Undip itu planologi itu lahir dari rahim arsitektur. Nah, maka dia itu tidak bisa lepas mindsetnya, cara berpikirnya sebagai seorang arsitek. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara arsitektur, nah ini mungkin Yasir perlu tahu, arsitektur itu dibangun dari tiga prinsip arsitektur ya. Ini kita bicara mindset arsitektur, nanti lahirlah ke ilmu planning tadi. Itu kalau di arsitektur itu kita mengenal namanya struktur. Jadi bangunan itu ada strukturnya, lalu ada yang namanya fungsi, Jadi kalau kita buat bangunan tapi tidak berfungsi, maka bukan arsitektur. Tapi dia konstruksi sipil, tapi dia harus memenuhi kaidah fungsi, Lalu ada estetik, Jadi arsitek itu bicara form, bentuk, melahirkan sebuah bentuk yang di dalamnya itu mewadahi sebuah aktivitas, fungsi, dan kemudian bentuk itu harus estetik, indah, Nah, inilah akar cara berpikir seorang arsitek. Lalu dia melahirkanlah ilmu planning. Nah, ketika dia melahirkan ilmu planning, maka ada namanya arsitek melihat kota. Nah, arsitek melihat kota itu dia melihat dari yang disebut tadi, yang Yasir katakan tadi, city planning. City planning itu yang merancang kota, dan sebagainya. Nah, ini yang barangkali perlu menjadi refleksi buat kita. Ketika kita merancang kota, itu bukan hanya kemampuan kita membuat rancangan form dari kacamata arsitektur, tetapi kita harus melihat. Nah, makanya saya katakan di sini ini menjadi tantangan buat Indonesia. Ilmu planning buat Indonesia itu harus ada dua komponen. Physical and spatial planning itu terlahir dari ilmu arsitektur atau ilmu engineering. Kita juga tahu ilmu sipil ada juga loh, bicara jalan dan sebagainya, pelabuhan dan sebagainya, engineer. Lalu kemudian dia ada ilmu yang harus yang ini perlu diingat itu, planning itu harus paham ilmu public policy. Apa itu? Karena gini, kan tadi kita bicara perda. Perda itu keputusan politik, bukan arsitek. Itu Yasir Betul. Nah, jadi seorang planner harus memiliki kompetensi secara fisik, spatial planning, tapi dia harus memiliki kompetensi public policy. Nah, satu lagi yang harus diingat adalah yang namanya economic, regional economic. Karena kalau kita mau lihat di Eropa
tadi kembali lagi ke founding father. Itu kan teritorial itu harus ditata supaya kota itu berdaya saing. Competitiveness. Akhirnya dia melahirkan sebuah produk yang berdaya saing, ya kan? Nah, lahirlah yang namanya kesejahteraan masyarakat. Ini yang menurut saya kadang ketika kita background kita arsitek, kita tidak memiliki bekal yang cukup tentang regional economic, melahirkan sebuah planning yang tadi ya lebih ke condong physical planning ya. Jadi kalau seperti itu maka lebih tepat disebut sebagai city planning. Berbeda dengan urban planning. Urban planning itu ada 3 komponen tadi. Nah mungkin saya melihat tradisi perencanaan di Indonesia yang notabene lahir dari rahimnya arsitektur ya di ITB mungkin ya, kemudian udah pasti Undip, kemudian UGM, Unibrau, ITS ya, maka perlu diberikan sebuah kompetensi di 2 kompetensi lain. Jadi bagaimana sih kita membuat sebuah keputusan politik? Keputusan politik itu Yasir barangkali pernah belajar atau kita juga diajarin ya, logical framework. Betul. Antara visi itu kan visi founding father kita. Itu kan keputusan politik di dalam undang-undang diterjemah ke dalam aksi. Nah, lahirlah yang disebut RPJM dan sebagainya. Itu kan political ranah politik ya, political domain. Nah, tapi kita harus tahu apa itu planning. Kalau mungkin baca bukunya John Turner apa? John Fontunen? Bukan. Planning in Public Domain. Nah, ya. Saya masih kurang baca, Pak. Ya. Tidak pernah dapat. Jadi kita bicara planning itu di urusan publik. Iya kan? Nah, jadi ini yang barangkali ketika kita bicara publik, ya publik itu ya tadi, ya keputusannya ada di politik, ada di anggota dewan. Nah, kalau kita tidak paham itu, maka menurut saya, maka ilmu planning menjadi hanya secari kertas. Nah, oleh karena itu, menurut saya ini yang menjadi tantangan Indonesia, ya, untuk mencoba mendiskusikan kembali ya diskursus tentang planning, ilmu planning itu, sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap cita-cita para founding father kita. Ya, jadi saya kembalikan, planning ya consist of physical and spatial planning, public policy, and regional economic. 3 ini yang harus dipegang. Nah, melahirkan sebuah bermuara pada competitiveness. Nanti akan bermuara pada cita-cita founding father kita. Kalau dalam konteks Indonesia, dalam konteks globalisasi sekarang ini, di mana kompetisi antar kota itu kencang sekali, maka kota-kota yang dirancang dengan kemampuan seorang planner yang memiliki 3 komponen tadi, dia akan melahirkan kota-kota yang sejahtera. Kenapa sejahtera? Ya, ujung-ujungnya ekonomi. Ekonomi apa? Ujung-ujungnya itu adalah namanya productive force, kekuatan produksi. Ya, kekuatan produksi itu bicara tentang ekonomi. Kita mau bersaing untuk melahirkan sebuah produk pertanian yang berdaya saing, harga dan sebagainya, itu bicara soal competitiveness. Dan perlu diingat, mungkin pernah dengar yang namanya Fontunen. Ya, sudah pasti, Pak. Teori lokasi. Apa yang dibicarakan oleh Fontunen itu berangkat dari perspektif ekonomi. Bagaimana dia mencetak waktu itu agroindustri. Bagaimana supaya industri-industri agro tadi ya kemudian dibuat spatial planningnya agar dia bisa menghasilkan sebuah produk-produk kompetitif. Nah, ini yang kita sering mungkin ya menurut saya itu agak sedikit absen di dalam diskursus planning di Indonesia. Nah, mudah-mudahan ya kan, mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi. Saya memang tidak ikut IKAP nih, tetapi saya mencoba mencermati dari perspektif hasil-hasil riset saya selama ini. Kenapa sih ilmu planning menurut saya ataupun produk perencanaan itu belum implementatif, belum kita rasakan, belum disadari menjadi sebuah instrumen membangun kota-kota kita, instrumen untuk mewujudkan para mimpi para founding father kita. Itu
menurut saya gitu. Baik, Pak. Ya, saya pikir mungkin ini yang diharapkan gitu, Pak. Dalam arti di sini ada check and balance antara Bapak mungkin yang fokus pada ranah akademis dan riset gitu ya. Namun juga tidak lupa pada kewajiban sebagai seorang planner. Dan juga tadi Bapak sudah menyebutkan IAP, saya pikir mereka adalah frontliner dari para pelaku perencana di Indonesia. Saya pikir ini adalah interaksi yang sangat baik Pak dari akademisi dan juga praktisi. Para planner ini. Kalau begitu, jika pada saat ini gitu Pak, produk dari seorang planner itu mungkin yang paling ikonik itu adalah RT/RW, Pak. Menurut Bapak sendiri, sejauh yang Bapak perhatikan, apakah RT/RW itu sudah mencakup 3 komponen yang Bapak sebutkan tadi? Spatial planning, public policy, dan economic force. Luar biasa. Bapak? Jadi sebagai sebuah produk, RT/RW itu tidak jadi soal. Oke, jadi saya melihat bahwa kalau kita kembali kita baca apa sih konten yang ada dalam RT/RW itu bagus, sudah bagus. Yang menurut saya yang masih menjadi PR besar di Indonesia adalah diskursus namanya. Jadi gini, kita punya gagasan. Gagasan kita itu diukur secara objektif. Objektivitas gagasan tadi yang bisa dinilai kalau kita bicara LPJK lembaga sertifikasi itu produk dari dokumennya yang kita bisa lihat. Dokumen ini bisa kita lihat secara objektif. Nah, masalahnya menurut saya itu adalah tadi diskursusnya tadi. Apakah produk ini dicetak, diformulate oleh para planner yang memiliki kompetensi 3 tadi. Jadi tidak salah dokumennya, tapi manakala dokumen ini kemudian diskursusnya, mohon maaf saya katakan sebagai murni spatial planning, maka tidak heran kalau kemudian ini tidak bisa betul-betul mendorong pemohon kita menuju ke para founding father. Ini yang menurut saya. Jadi bukan salah dari sisi produknya, tapi diskursusnya. Nanti barangkali kita perlu diskusi lebih dalam.